Kami lanjutkan kembali Kompas Petang dan kami masih membicarakan mengenai topik hangat saat ini mengenai kepemimpinan KPK yang baru. Agus Raharjo, Ketua KPK terpilih saat ini sudah bersama saya, masih bersama saya Pak Agus. Kalau kita bicara lebih konkret lagi ketika KPK akan menjalani tugas-tugasnya 4 tahun ke depan di kepemimpinan Anda. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah wacana revisi Undang-Undang KPK. Sikap Anda soal ini bagaimana? Pada waktu kami ditanya di mana di fit and proper, rasanya jawaban saya adalah waktunya kurang tepat. Tapi kalau kita kembalikan ke kitanya KPK sendiri, KPK itu kan hanya pengguna undang-undang kan. Jadi KPK itu hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Walaupun nanti mungkin di dalam perjalanan akan ditanya, akan dimintai masukan gitu kan. Tapi kita bicara soal substansi waktu yang belum tepat. Ya. Tapi Pak Agus, mohon maaf sebelum Anda lanjutkan ke arah sana, kami juga punya informasi masih terkait dengan jajaran Anda di KPK. Karena hari ini saudara ternyata baru saja Bupati Musi Banyuasin, Fahri Azari dan istrinya Lusianti resmi ditahan. Dan untuk lebih lengkap saudara kita bergabung dengan rekan kami, Fristian Grich di gedung KPK. Fristian, apa sangkaan yang dikenakan KPK kepada Fahri Azari? Ya, Fahri Azari dan istrinya Lusianti disangka Teguh telah melakukan penyuapan kepada sejumlah anggota DPRD untuk menerima atau menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPP 2014 dan juga untuk kemudian menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015. Keduanya sebenarnya ini merupakan pemeriksaan pertama kali sebagai tersangka. Sebenarnya pada 15 Desember lalu juga KPK telah memanggil keduanya, namun keduanya mangkir dari panggilan KPK. Kemudian hari ini diperiksa dari pukul 9 pagi dan baru pada pukul 4 sekitar 4 sore tadi keduanya keluar sudah mengenakan rompi berwarna oranye. Dalam kasus yang sama Teguh juga KPK sebenarnya telah menahan Ketua DPRD Musi Banyuasin, Raymond Iskandar dan 3 wakilnya pada 15 Desember lalu. Keempatnya juga dipanggil untuk dimintai keterangan ketika itu dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam statusnya atau dalam kapasitasnya sebagai penerima suap. Saat ini keempatnya ditahan di Rutan Guntur. Demikian, Teguh. Iya, kalau kita sudah bicara soal kasus ini, tapi selanjutnya apalagi pemeriksaan yang tengah disasar oleh KPK terkait dengan kasus ini, Fristian? Ya, saat ini masih ada, artinya dalam kasus yang sama, Teguh, dalam kasus suap di Musi Banyuasin sudah ada 6 tersangka saat ini. Penyidik juga masih terus mengembangkan karena dugaan yang paling kuat, Teguh, ini dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin, Fahri Azari dan juga Lusianti dengan mengumpulkan uang dari Kepala Dinas atau SKPD di Kabupaten Musi Banyuasin. Uang urunan tersebut yang kemudian digunakan untuk menyuap anggota DPRD. Seberapa atau siapa saja anggota DPRD yang menerima atau terbukti menerima suap ini yang terus akan diselidiki oleh penyidik KPK. Kita belum tahu seperti apa, setidaknya saat ini sudah ada 4 anggota atau ketua dan 3 wakil DPRD Musi Banyuasin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah ditahan oleh KPK. Teguh. Baik, Fristian, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari gedung KPK Jakarta. Pak Agus, baru saja kita bicara soal apa yang menjadi tantangan Anda nanti selama memimpin KPK. Ini salah satu contohnya, Pak. Tanggapan Anda? Salah satu yang saya sampaikan di dalam makalah maupun di dalam saya ditanya oleh teman-teman Komisi 3 DPR, ada keseimbangan antara penindakan atau pemberantasan dengan pencegahan. Nah, penindakan yang semacam ini saya sampaikan dengan jelas, saya juga ingin memperbanyak. Jadi operasi tangkap tangan itu biasanya kan sulit terbantahkan ya bukti-buktinya. Oleh karena itu ini nanti mungkin juga salah satu yang akan kita perkuat, salah satu yang akan kita perbanyak. Nah, tapi yang lebih penting dari itu bukan lebih penting tapi dua-duanya penting. Yang penting itu juga ada suatu sistem yang akan kita bangun, yang sistem itu kemudian harapannya dalam 1 tahun ke 2 tahun ke depan itu akan bisa melakukan pencegahan terhadap
hal-hal yang sering terjadi. Contohnya seperti ini tadi. Kita kan sering mengamati keterlibatan teman-teman DPRD itu biasanya kalau dengan eksekutif di daerah itu pas pertanggungjawaban keuangan, pas bantuan sosial. Nah, kenapa kita kemudian tidak membuat sistem yang memungkinkan rakyat menilai yang dilakukan eksekutif itu apa dalam hal pertanggungjawaban keuangan, sudah benar atau belum. Jadi kalau nanti misalkan itu dibuat secara transparan begitu ya, sehingga rakyat juga bisa menilai bahwa yang dilakukan oleh eksekutif sudah benar, rasanya akan mengada-ada kalau kemudian teman-teman. Artinya secara sistem memang Anda juga menilai perlu ada perbaikan sebetulnya, dari segi transparansi terutama. Ya. Dan itu sebetulnya yang akan ingin saya bangun di 4 tahun ke depan. Saya itu maksudnya KPK itu kan hanya sebagai trigger mechanism. Ada fungsi monitoring di KPK. Fungsi monitoring itu jelas di sana tergambar. Kita kemudian mengevaluasi yang sudah dilakukan di dalam program pemerintah maupun bisnis proses pemerintah. Kemudian kita memberikan masukan. Jadi kalau kita memberikan masukan, tolong misalkan semua unit layanan pemerintah itu ditransparankan dengan cara begini. Itu mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat layanan-layanan di semua sektor itu akan terjadi transparansi yang sangat baik. Nah, di dalam Undang-Undang 30 2002 mengenai KPK juga disampaikan kalau misalkan teman-teman yang kita ajak tadi tidak mau ikut, itu KPK bisa melaporkan kepada Presiden. Tapi sebelum kita bicara ke arah sana, sebelum Pak Agus bicara soal bagaimana sistem dibenahi dan lain sebagainya, kita juga melihat jangan-jangan nanti malah ada pembatasan kewenangan KPK, terutama ketika wacana soal revisi Undang-Undang KPK ini. Saya tidak sama sekali tidak ada akan berpengaruh pada pembatasan kewenangan, karena ini sebetulnya adalah bisnis proses yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ya. Di lapangan itu dalam arti bisa di internal eksekutif, bisa hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi sama sekali tidak akan membatasi kewenangan KPK, karena ini adalah sebetulnya hasil dari fungsi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Pak Agus, terakhir singkat saja, apa yang hal pertama yang akan langsung segera dilakukan oleh jajaran Anda? Itu tadi, saya pikir mungkin dalam sehari 2 hari kita akan konsolidasi dari visi dan misi beberapa teman menjadi satu roadmap untuk dibuat 4 tahun ke depannya akan kita capai apa. Nah, kemudian nanti itu akan kita laporkan pada masyarakat dan kepada terbuka itu kepada teman-teman di DPR, kepada mungkin pemerintah, kepada Bapak Presiden. Ini yang akan kita capai, hasilnya nanti diharapkan seperti ini. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa selesai dalam minggu-minggu pertama. Ya, kemudian masyarakat dari itu bisa menilai apakah dalam 4 tahun ke depan pada waktu kami mengakhiri tugas kami, kemudian hal-hal itu bisa tercapai atau tidak. Tentu itu yang kita... Tapi yang paling signifikan sebetulnya yaitu tadi, tindak pidana korupsi diharapkan dalam 4 tahun ke depan itu menurun dengan signifikan. Karena indeksnya bisa kita lihat menurun nanti di ujung kepemimpinan 4 tahun mendatang. Tentunya itu yang diharapkan. Bagaimanapun masyarakat tengah berharap kesejahteraan bisa naik, meningkat signifikan ketika korupsi juga bisa ditekan secara signifikan. Pak Agus Raharjo, Ketua KPK terpilih, terima kasih bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain. Bagaimana kondisi lapas Kerobokan Bali pasca kerusuhan kemarin.